memaki mereka, hormatilah mereka. Karena apa? Karena al-ulama'u, kata Nabi itu, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi. Ya. Bahkan dikatakan, disabdakan oleh Nabi, ulama-ulama umatku adalah seperti nabi-nabi Bani Israel. Ya. Diumpamakan ulama-ulama itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Ya, ulama-ulama kita itu seperti para nabi-nabi Bani Israel. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita menghormati mereka. Hendaklah kita menyayangi mereka. Ya, karena apa? Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada malaikat Jibril, ya, tentang ulama. Ulama itu adalah pelita-pelita, artinya penerang-penerang, baik dia di dunia maupun di akhirat. Pelita-pelita di dunia maupun di akhirat itu ulama. Ya. Jadi ulama itu penerang bagi kita di dunia maupun di akhirat. Maka kata Nabi, bersyukurlah apabila kalian mengenal mereka, maka celakalah bagi mereka orang-orang yang membencinya. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang menghinakan ulama. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang membenci ulama. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka bagi mereka orang-orang yang mencaci maki ulama, orang-orang yang membenci ulama, celaka mereka, kata Nabi. Maka kita beruntung apabila kita mengenal ulama-ulama kita, ya. Kemudian apa nasihat yang benar dari ulama kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ulama itu bagaikan para nabi-nabi Bani Israel. Kedudukan ulama dengan orang yang beriman itu jauh. Menurut Ibnu Abbas, kedudukan ulama dengan orang yang beriman tingkatannya itu 700 kali lipat. Lebih tinggilah ulama daripada orang yang beriman, menurut Ibnu Abbas. Jadi sungguh luar biasa. Kedudukan ulama itu sungguh luar biasa, lebih tinggi daripada orang yang beriman. 700 kali lipat, kata Ibnu Abbas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah angkat derajat mereka. Allah akan membantu mereka, maka Allah akan menolong mereka apabila mereka memang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan akan datang. Maka beruntung bagi mereka orang-orang yang mengenal ulama. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang mencaci maki ulama. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang memusuhi ulama. Ini kata Nabi, ya, ini kata Nabi. Jangan kita bangga, jangan kita merasa bangga telah memusuhi ulama kemudian kita menang. Jangan. Di akhirat kelak ada balasan. Di dunia juga kelak akan mendapatkan balasan bagi orang-orang seperti ini. Makanya kita harus berpikir sekarang ini. Jangan sampai kita membenci para ulama-ulama kita. Karena apa? Kalau kita membenci para ulama-ulama kita, barokah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rezeki kita tidak barokah. Karena apa? Diturunkan oleh Allah pemimpin yang zalim. Karena kita menjauhi para ulama-ulama kita. Pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna ala al-ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman di mana
umatku lari dari para ulama. Di mana umatku akan lari dari para ulama dan para fuqaha. Artinya apa? Mereka tidak mau mendengar nasihat para ulama. Mereka membenci para ulama. Mereka tidak mau mendengar nasihat para ulama-ulama kita. Makanya fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan 3 bencana kepada mereka. Allah timpakan 3 bencana kepada mereka. Bagi mereka orang-orang yang menjauhi para ulama, bagi mereka orang-orang yang lari dari para fuqaha. Artinya mereka akan diberikan oleh Allah ujian. Yang pertama, al-ula turfa'ul barakatu min kasbihim. Yang pertama, Allah angkat derajat, Allah angkat rezeki, keberkahan mereka. Artinya Allah akan angkat keberkahan dari rezeki mereka. Walaupun uangnya banyak, duitnya banyak, namun tidak berkah. Al-ula turfa'ul barakatu min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari rezeki mereka, dari hasil usaha mereka, tidak berkah. Ya, walaupun mereka berusaha, uang mereka banyak, ya, tapi tidak berkah. Ini karena apa? Karena mereka tidak menghormati ulama, karena mereka tidak mendengarkan nasihat para ulama. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala angkat keberkahan dari hasil usaha mereka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka itu pemimpin yang zalim. Ya, ini sudah jelas, sudah nyata. Ya. Allah akan berikan kepada mereka karena mereka enggan tidak mau mendengarkan nasihat para ulama, karena mereka benci kepada para ulama. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, turunkan cobaan kepada mereka, yakni Allah berikan kepada mereka yang kedua pemimpin yang zalim, yang tidak mau mendengar apa keluhan rakyatnya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Ini adalah ujian bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjauhi para ulama, karena kita tidak mau mendengar nasihat para ulama kita. Akhirnya apa? Allah berikan cobaan kepada kita. Keberkahan rezeki kita dihilangkan. Kemudian kita diberikan oleh Allah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, ya, hanya mau mendengarkan diri dan kelompoknya saja. Lalu yang terakhir, yang paling parah, apa? Wasalisu yakhruju minad dunya bighairi iman. Ini yang ketiga yang lebih parah. Kita mati dari dunia ini tanpa membawa iman. Ini naudzubillah, ya, jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman. Ya, itu. Ini yang paling parah. Yakhruju minad dunya bighairi iman. Kita keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Hati-hati makanya. Ya, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang membenci para ulama-ulama kita. Ya, jangan sampai. Karena apa? Karena kita duduk dengan mereka, berjalan dengan mereka, kita duduk 1 jam 2 jam dengan mereka, makan bersama mereka, berjalan dengan mereka, itu akan mendapatkan 2 surga. Sudah kita duduk saja dengan mereka, kemudian kita berjalan dengan mereka, kemudian kita makan bersama mereka, ya, duduk saja, mendengarkan mereka, memberikan nasihat, itu sudah mendapatkan 2 surga.
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 surga. Itu cuma kita duduk berjalan kepada bersama mereka para ulama kita, ya. Kemudian kita mendengarkan nasihat mereka, ya, itu akan mendapatkan 2 surga. Ini sebagai rasa cinta kita kepada para ulama kita. Kita jangan ikut-ikutan membenci para ulama kita. Jadi kalau kita ikut-ikutan membenci para ulama kita, di mana pelita kita? Di mana penerang kita? Karena tingkatan kedudukan ulama itu sungguh luar biasa. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas tersebut 700 kali lipat daripada orang yang beriman. Belumlah seberapa kita. Bahkan setan itu takut dengan ulama. Orang yang sholat, orang bodoh sedang melakukan sholat, sedang ulama sedang tertidur, setan masih takut dengan ulama yang sedang tertidur tadi. Pernah ketika itu iblis berada di pintu masjid. Ditanya oleh Rasul, hendak sedang apa engkau hai iblis? Kata Rasul, kata iblis tadi, aku akan menggoda orang yang sedang melakukan sholat tersebut. Tapi aku takut. Kata iblis, aku takut kepada orang yang sedang tidur. Kata Rasul, kenapa engkau takut dengan orang yang sedang tidur padahal dia tidak sadarkan diri? Kenapa engkau tidak takut dengan orang yang sedang melakukan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau tidak takut? Kata iblis, orang yang sedang tidur itu adalah orang yang berilmu, seorang ulama. Jadi aku takut kalau seandainya dia bangun membenarkan sholat orang yang bodoh tersebut, sehingga sia-sialah usahaku ini. Jadi karena itu tidurnya seorang ulama, tidurnya seorang alim itu termasuk ibadah. Bersyukur kita apabila termasuk orang-orang yang benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.